Opening scene langsung dikasih fan service brutal berupa panty shot, tapi respon Yukana Yamae malah super dingin dengan tatapan Kimoy yang bikin mental down. Junichi Hashiba juga bisa salty melihat pasangan lain bermesraan. Shinpei Sakamoto langsung ranting soal tugas pelajar sambil menahan iri dengki. Nenek Fujinoki muncul dengan vibes adik kecil membawakan bekal, tapi Junichi malah denial dan menolak perlakuan manis itu karena merasa sudah dewasa. Teman-teman Junichi malah sim parah sama nenek, menganggap kombinasi tubuh mungil dan aset besarnya adalah anugerah dewa yang wajib disembah. Yui Kashi menyapa dengan senyum maut, bikin Junichi blushing parah, sementara teman-temannya sibuk menganalisis pesona gadis suci ini. Lagi asik bahas majalah dewasa, tiba-tiba Yukana menginjak majalah itu tanpa ampun dan menatap mereka seperti sampah masyarakat. Shinpei mengeluarkan teori konspirasi dari kitab suci kalau Gal itu sebenarnya gampang ditaklukkan kalau cowoknya agresif. Junichi langsung halu tintat dewa membayangkan dirinya diterkam Yukana di kasur. Delusionnya makin liar tak terkendali. Demi melepaskan status perjaka, teman-teman Junichi memaksa Junichi melakukan strategi gila, menembak cewek pakai teknik dogeza. Surat cinta melanda di loker. Yukana yang melihatnya langsung membatalkan rencana karaoke bareng Ranko Honjo demi menemui si pengirim. Junichi menunggu di belakang sekolah dengan jantung mau copot dan boom, Yukana benar-benar datang dengan style santainya. Tanpa babi bu, Junichi langsung menjatuhkan diri melakukan dogeza sambil teriak minta dipacari. Aksi nekat yang cringe maksimal. Respon Yukana literally cuma satu kata, jijik. Junichi langsung merasa tamat riwayat masa mudanya di detik itu juga. Meski harga diri hancur, Junichi malah memanfaatkan posisi sujudnya buat ngintip panty Yukana. Priorities, man. Yukana sadar kalau lagi diintip dan langsung call out kelakuan mesum Junichi. Tapi anehnya dia nggak langsung pergi. Malah makin jadi, Yukana mendekatkan asetnya ke wajah Junichi sambil teasing habis-habisan, bikin cowok ini makin panik. Yukana melempar statement berbahaya kalau bagian bawahnya no guard, memancing iman Junichi yang sudah di ujung tanduk. Terjadi pertarungan batin epik dalam otak Junichi antara sisi waras melawan sisi mesumnya yang digambarkan kayak tokusatsu. Akhirnya Junichi ngaku kalau dia memang ngintip dan reaksi Yukana malah ketawa ngakak karena kejujuran bodoh itu. Yukana menodong alasan kenapa Junichi suka sama dia. Junichi mati kutu karena alasannya cuma pengen unboxing. Dengan insting tajam, Yukana menebak tepat sasaran kalau Junichi cuma mau melepas status perjaka. Game over? Plot twist gila. Busannya marah, Yukana malah setuju buat pacaran karena dia juga lumayan tertarik sama Junichi. Junichi shock berat, gak percaya kalau strategi dogeza dan niat mesumnya malah berhasil mendapatkan pacar Gal idaman. Junichi masih nggak percaya kalau cintanya diterima, malah overthinking parah kalau ini cuma prank jahat dari semesta. Rio sohibnya malah ngomporin kalau Gal makhluk berbahaya yang cuma mau mainin perasaan cowok lugu kayak dia. Imajinasi Junichi makin liar sampai ngebayangin dirinya jadi hero tokusatsu yang lagi ngelawan monster Gal di luar angkasa. Fantasi liarnya berlanjut ke adegan panas di kelas di mana Yukana mulai menggoda iman Junichi habis-habisan. Besoknya, teman-temannya minta maaf karena udah maksa Junichi nembak, ngiranya dia pasti ditolak mentah-mentah. Mereka bersumpah bakal ngelindungin Junichi, solidaritas sesama jomblo nenges yang dramatis banget.
Tiba-tiba HP Junichi bunyi dan boom, selfie seksi dari Yukana langsung bikin solidaritas mereka hancur lebur. Tanpa babi-babu, temen-temennya langsung balik badan jadi haters karena iri dengki lihat nasib mujur Junichi. Shinpei mulai ngeluarin teori ngawur kalau ciuman buat gal cuma kayak salam biasa doang. Si kacamata Shinpei makin ngaco, bilang kalau tempat karaoke itu sebenarnya markas buat ehem-ehem para ryaju. Saking semangatnya ngejelasin teori mesumnya, Shinpei sampai mimisan parah dan tumbang di tempat. Dengan sisa tenaganya, Shinpei maksa Junichi buat ngajak Yukana ke karaoke demi melepas status perjaka. Yukana muncul dan langsung nempel manja ke Junichi, bikin satu skora heboh dan iri setengah mati. Pas mau pulang bareng, trio pengganggu ini malah ngehadang jalan sambil nyinyir nggak jelas. Nenek muncul dan kaget lihat kakaknya digandeng cewek cantik, tapi Yukana malah ngira dia anak SD. Sampai di karaoke, Junichi panik setengah mati pas lihat peringatan dilarang berbuat asusila di dinding. Jantung Junichi mau copot pas Yukana deketin wajahnya, padahal cuma mau ambil remote doang. Ternyata Yukana juga wibu, mereka malah asyik duet lagu anime lawas dengan penuh semangat. Junichi salah pilih lagu yang liriknya super ambigu, tapi Yukana malah nyanyiin dengan penuh penghayatan. Suasana makin panas. Yukana mulai buka kardigannya, bikin Junichi mikir kalau teori Shinpei beneran kejadian. Di tengah kepanikan, Junichi malah halusinasi lihat teman-temannya pakai kostum aneh buat nyemangatin dia. Versi ganteng dari Shinpei muncul di imajinasinya, maksa Junichi buat segera nyium Yukana. Udah buletin tekad buat nyium, malah gagal total gara-gara bulu hidung Junichi nongol nggak sopan. Junichi berlutut malu setengah mati, tapi Yukana malah ketawa dan bilang kalau dia senang banget hari ini. Junichi nemu surat legendaris di lokernya, bikin dia auto panik dan blushing parah ngebayangin pengirimnya. Para sahabatnya, Shinpei dan Keigo, langsung nangis darah karena iri dengki lihat Junichi dapat surat cinta misterius. Shinpei dengan liciknya nge-hype Junichi soal potensi harem, bikin Junichi makin delusional soal cewek idaman. Ekspektasi gadis polos hancur lebur saat yang muncul malah Ranko, cewek tenggal yang super agresif. Ranko tanpa basa-basi langsung press Junichi ke tembok, bikin jantung cowok itu mau meledak karena jarak yang terlalu dekat. Situasi makin chaos saat Ranko nindih Junichi di Tama, bikin dia panik bakal kehilangan keperjakaannya di tempat umum. Plot twist, Yukana muncul di momen yang pas banget dan langsung kasih death glare ke arah mereka berdua. Ternyata Ranko cuma lagi ngeprank alias ngetes Junichi atas suruhan Yukana, bikin Junichi cuma bisa bengong shock. Ranko malah asik flirting sama Yukana di depan Junichi, bikin suasana makin awkward dan spicy buat si protagonis. Mereka bertiga pergi main bowling, tapi Junichi tetap aja jadi tertuil di antara dua gal yang lagi asik sendiri. Momen manis saat Yukana nyuapin kentang goreng ke Junichi, tapi Ranko langsung ngerusak suasana romantis itu. Pas lagi belanja, Nenek ngelihat Junichi jalan bareng dua cewek dan langsung ngatain dia kepala kosong karena cemburu. Sesi fashion show mulai. Yukana minta pendapat Junichi soal baju mana yang paling cute buat dia pakai. Junichi malah zoning out ngebayangin hal-hal yang iya-iya sama Yukana sampai mukanya merah padam. Junichi akhirnya milih baju yang lebih tertutup karena posesif dan gak mau Yukana terlalu expose di depan umum. Suasana happy rusak gara-gara segerombolan preman creepy yang coba ngehit Yukana di jalanan. Junichi coba jadi pahlawan buat ngelindungin pacarnya, tapi malah didorong jatuh dengan gampangnya sama si preman.
Ranko maju dengan swagnya dan ngajak para preman itu main di tempat sepi buat nyelamatin situasi. Ranko balik dengan santai setelah ngurusin preman-preman itu, bikin Junichi makin ngerasa useless sebagai cowok. Junichi pulang dengan perasaan hancur karena gagal ngelindungin Yukana, ngerasa dirinya cowok paling payah sedunia. Tiba-tiba Ranko udah nunggu di depan rumah Junichi dan maksa masuk buat ngobrol empat mata. Dalam rumah, Ranko makin agresif, nindih Junichi di sofa, mancing dia buat selingkuh dari Yukana. Meski digoda habis-habisan, Junichi nolak mentah-mentah dan teriak kalau dia cuma mau sama Yukana seorang. Ranko akhirnya meledak, ngaku kalau dia sebenarnya nggak rela nyerahin sahabatnya Yukana ke cowok lembek kayak Junichi. Yukana masuk dan nenangin situasi, bikin Ranko akhirnya minta maaf sambil nangis dan ngerestuin hubungan mereka. Yui Kashi menikmati fantasi narsisnya di mana seluruh kelas memujanya sebagai gadis tercantik, padahal aslinya cuma delusional parah. Kashi-san! Junichi Hashiba memungut penghapus yang jatuh, tapi malah dikira anjing peliharaan dalam imajinasi liar Yui. Junichi melakukan research tentang Gal lewat livestream Boa, tanpa sadar kalau streamer itu sebenarnya teman sekelasnya sendiri. Boa alias Yui memancing penonton dengan talk show tentang menghukum anjing nakal, bikin Junichi auto setuju tanpa pikir panjang. Masuk kelas dengan aura mistress, Yui menganggap Junichi sebagai pelayan pribadinya yang baru saja membersihkan papan tulis. Shinpei Sakamoto dan gengnya heboh sendiri nonton arsip stream Boa, menganggapnya sebagai dewi turun kayangan. Shinpei merasa dejavu berat melihat wajah Boa, tapi otaknya ngelek parah saat mencoba mengingat siapa sosok aslinya. Momen Uwu makan siang, Yukana Yamae menyuapi Junichi strawberry dengan gaya mouth-to-mouth yang bikin jantung Junichi mau copot. Ranko Honjo menatap tajam penuh curiga saat Yui tiba-tiba muncul mengganggu momen romantis mereka. Ranko langsung ngegas ngusir Yui, tapi Yui dengan polosnya baca akting minta bantuan Junichi untuk tugas guru. Bukannya beli peralatan, Yui malah bawa Junichi ke kafe sepi dan mulai melancarkan serangan seduksi agresif. Bawah meja, kaki Yui mulai bermain nakal, bikin Junichi panik setengah mati menghadapi situasi pure bitch ini. Malamnya, Boa curhat colongan di stream soal anjing peliharaannya yang berani selingkuh dengan cewek lain. Shinpei akhirnya memecahkan misteri dengan membandingkan foto Yui dan Boa, membuktikan kalau mereka orang yang sama. Bukti audio anjing peliharaan membuat Shinpei 100% yakin kalau Yui adalah Boa, sang idola internet mereka. Yui kembali beraksi dengan modus permintaan guru, kali ini mengajak Junichi ke tempat yang lebih private. Mereka berdua naik ke atap rumah sekolah yang sepi, setting perfect untuk konfrontasi dramatis atau pernyataan cinta. Yui mulai playing victim, menyalahkan Junichi yang membuatnya tidak bisa menahan perasaannya lagi. Tanpa basa-basi, Yui menuntut Junichi putus dengan Yukana dan menjadi miliknya seorang. Junichi dengan tegas menolak Yui dan menyatakan kesetiaannya pada Yukana, bikin Yui terdiam, shock. Topeng gadis baik pecah. Yui berubah total menjadi mode Boa yang histeris karena ditolak oleh anjingnya. Yui mengeluarkan kartu asnya, rekaman video kencan rahasia mereka di kafe sebagai bahan blackmail. Plot twist, Yukana, Ranko, dan para cowok melakukan superhero landing di atap, memergoki aksi blackmail Yui.
Bukannya marah, Shinpei dan kawan-kawan malah bersujud menyembah Yui setelah tahu identitas aslinya sebagai Boa. Ranko ternyata sudah tahu semuanya dari awal dan Yukana dengan santai memaafkan Junichi karena percaya padanya. 俺らは紳士だからね。 Junichi Hashiba terbangun dengan morning surprise berupa dada jumbo yang nindih wajahnya, bikin dia panik setengah mati. Cewek misterius ini ngoceh pakai bahasa Gel Choberiba yang bikin Junichi bingung total, padahal dia cuma nenek Fujinoki yang lagi cosplay. マジで GKY だし Akhirnya nenek ngaku kalau dia cuma lagi acting jadi Gel, bikin Junichi lega sekaligus speechless sama kelakuan teman masa kecilnya ini. Di jalan ke sekolah, nenek dengan agresif menggandeng tangan Junichi, bikin cowok itu paranoid takut dilihat sama Yukana Yame. なんだお前らか。 Trio sohib Junichi muncul dan langsung kena mental breakdown melihat Junichi mesra-mesraan sama cewek loli berdada besar. そんなことよりも純一。 Nenek sengaja menekan dadanya ke lengan Junichi di depan para jomblo nenges itu, bikin mereka muntah darah karena iri dengki level dewa. Yui Kasii muncul di loker buat berterima kasih ke Junichi. Suasananya jadi agak canggung sebelum bencana datang. セットあれ Nenek tiba-tiba nyerobot masuk dan ngajak Junichi pulang bareng dengan gaya super annoying, bikin Yui langsung bad mood parah. それマジ意味不なんですけど Yui yang udah emosi jiwa mengeluarkan aura membunuh dan menginjak kaki Junichi dengan sadis sebelum pergi. Di kelas, Yukana Yame melihat Junichi yang lemes dan langsung inisiatif buat menghibur pacarnya itu. そんな疲れてる純一が元気 Tanpa ragu, Yukana memeluk kepala Junichi ke dadanya, bikin para jomblo di belakang cuma bisa gigit jari melihat pemandangan surga itu. どこの分岐からロードし直したらいいんだろうな。 Sesi makan siang jadi makin panas saat Yukana menyuapi Junichi melon pan, bikin Ranko Honjo dan Nenek makin panas. おいしい Ranko nggak mau kalah dan ikut memanaskan suasana, tapi Nenek tiba-tiba muncul entah dari mana buat ngeklaim Junichi. お兄こんなところに Nenek menyuapi Junichi biskuit buatannya dan nekat menjilat pipi Junichi, bikin Yukana shock berat melihat aksi tikung-tikungan ini. なんてこと。 お兄 Yukana yang belum pernah seintimate itu langsung mental breakdown, ngerasa kalah start sama bocah loli yang agresif banget. どう Ranko mengenali Nenek sebagai adik Junichi, tapi Nenek langsung ngegas bilang kalau dia bukan adiknya dan siap bersaing. 妹じゃないし Nenek menantang Yukana adu ukuran dada dan ternyata aset Nenek emang lebih unggul, bikin Yukana sedikit insecure. なんという暴力的な。 Ranko datang sebagai final boss dan menjepit kepala Junichi di antara dadanya yang masif, membuktikan siapa ratu sesungguhnya. ああ。 Junichi malah halusinasi kalau perdamaian dunia bisa tercipta lewat gencatan senjata dada dari ketiga cewek ini. それも即座に解決する力があるんだな。 Nenek meledak dan menuduh Yukana cuma jadiin Junichi mainan karena dia masih perjaka, bikin suasana jadi tegang. お兄に絶対彼女なんてできるはずがないんだから Junichi langsung sujud membela Yukana, bilang kalau dia emang banyak kekurangan tapi Yukana tulus menerimanya. ひどいこと言うな。 Malam harinya, Nenek menyelinap ke kasur Junichi tanpa busana, nekat mau ngasih pengalaman pertama buat Junichi. Nenek memaksa Junichi buat menyentuhnya, berusaha meyakinkan kalau dia rela ngelakuin apa aja biar Junichi nggak sakit hati nantinya. おっぱいの感触がダイレクトに。 Junichi menolak dengan tegas karena dia nggak mau memanfaatkan perasaan Nenek dan nggak mau bikin Yukana sedih. もうダメだ。それに俺はやめさん。 Besoknya, Yukana menghukum Junichi yang melamun dengan headlock mesra, sementara Nenek mendeklarasikan perang cinta secara terbuka. まだ足のことわからないなんてちょべり Shinpei mempresentasikan King's Game sebagai strategi ultimate buat Junichi makin lengket sama Yukana. 様ゲーム以外に存在しない。 Tanpa basa-basi, trio koplak ini langsung mojokin Junichi buat ngadain party di rumah Yukana. 嫁さんの友人たちを集めて、嫁さん。 Saking fokusnya sama rencana, Junichi malah nyuekin obrolan manis Yukana sampai kena colok matanya. あだ。全く聞いてなかっ Junichi akhirnya memberanikan diri minta main ke rumah Yukana, tapi malah ngerusak suasana dengan ngajak satu kampung.
実はさ、蘭子さんねね、 Junichi baru sadar kalau dia bakal berduaan dulu sama Yukana sebelum rombongan sirkus datang. 言うことは。 Imajinasi liar Junichi langsung traveling kemana-mana, ngebayangin hal-hal dewasa mumpung lagi sepi. が来る前にさ卒業しちゃおうか。 Lagi asik ngayal, Junichi malah kepergok Yui yang akhirnya maksa buat ikutan gabung. 千葉くんがそこまで言うなら言っても。 Junichi deg-degan parah di depan pintu kamar Yukana, apalagi pas digodain soal ngintip orang ganti baju. いや、覗かないよ。 Masuk ke kamar, mata Junichi langsung dimanjain sama tampilan rumahan Yukana yang damage-nya nggak ngotak. 髪型も三つ編みだし、なんか普段とは雰囲気。 Pas tahu ortu Yukana di nggak ada, Junichi langsung nyesel setengah mati kenapa harus ngundang temen-temennya. これはまさかのチャン。 Suasana makin panas dan intim, tapi momen emas ini langsung hancur lebur gara-gara tamu tak diundang. 何やってるの。 Rangko dan pasukan rusuh lainnya langsung nerobos masuk pakai kunci cadangan, bikin Junichi cuma bisa pasrah. Nene dengan skill clumsy-nya langsung jatuh nemplok ke Junichi, bikin situasi makin chaotic. Shinpei dan Keigo pamer kostum keren mereka yang malah bikin mereka kelihatan kayak wibu dan preman pasar. 女子と遊ぶ日のために新調した最高に生かした場所。 Sebelum game dimulai, mereka sempat bahas rencana kerja part-time demi liburan musim panas. 敬語。みんな。 Shinpei dengan penuh percaya diri memulai King's Game, yakin banget rencananya bakal mulus. 王様ゲーム。 Rencana langsung ambiar pas Keigo yang jadi raja malah nyuruh Nene nampar Junichi sekeras-kerasnya. Giliran Yukana yang berkuasa, dia langsung nyuruh Yui buat perkenalan diri pakai bahasa bayi yang super cringe. 足が王様だ。Demi harga diri, Yui terpaksa ngelakuin Aegyo level dewa yang bikin satu ruangan speechless. 形勝ちゆい。 Yui balas dendam dengan nyuruh Nene pose seksi ala grafur idol, bikin cowok-cowok pada mimisa. Di balik layar, Shinpei ngasih tahu trik liciknya ke Junichi biar dia bisa ngatur hasil undian. 長くして手前側の方を少し低くしておく。 Shinpei dengan lantang nyuruh nomor 3 French kiss sama nomor 2. Ngarepin itu Junichi sama Yukana. 命令は1番が王様に3番。 Plot twist membagongkan terjadi saat ternyata yang kena nomor itu adalah Minoru dan Keigo. Tanpa ampunan, Minoru langsung nyosor Keigo, bikin semua orang trauma berat ngelihat pemandangan horor itu. Shinpei, Keigo, dan Junichi lagi pusing mikirin duit buat liburan impian bareng para gal. Sampai Shinpei punya ide jenius buat kerja paruh waktu biar dompet nggak cry. お似合いのバイトを用意してある。 Shinpei dengan confidence-nya pamer lowongan di toko anime Torano Ana. Yakin banget knowledge wibunya bakal kepake demi cuan instan. これは盲点だったな。 Plot twist, Junichi malah dapat jatah kerja di cosplay cafe. Bikin dia shook berat karena dikira bakal disuruh pakai kostum aneh-aneh. キャッキャウフフなリゾートへ繰り出すには。 Ekspektasi kerja santai langsung hancur lebur pas Shinpei sama Keigo ketemu Torano Ana shopkeeper yang auranya intimidating parah. ある商品10分で陳列してね。 Sementara yang lain kerja keras, Minoru malah caught in 4K lagi ngintip bocil di playground. Bener-bener danger zone. 捕まっちまえ。 Junichi step in ke tempat kerjanya dan boom, ternyata Yukana sama gengnya udah standby pakai kostum cosplay yang bikin mata segar. それにコスプレはしないよ。俺。 Suasana happy langsung berubah dark pas maid cafe manager muncul dengan kacamata hitam dan vibes yang super sus. ちゃんとサービスしてあげてよ。 Yukana langsung show off skill pelayanannya, ngasih mantra Moe Moe Kyun yang bikin pelanggan literally meleleh di tempat. 着撃よ。 Niat hati mau serve dengan elegan, Yui malah trip dan jatuh pose fan service, bikin Junichi cuma bisa jaw drop. Rangko punya cara servis yang beda level banget, sengaja numpahin minum terus nginjek pelanggan yang malah enjoy diperlakukan kasar. ないんだよね。 Di sisi lain, Shinpei bener-bener in the zone, ngatur stok barang kayak jenderal perang, sampai Torano Ana shopkeepernya impress. 参考になればと思いまして。 Momen klise terjadi. Junichi nggak sengaja masuk pas Yui lagi ganti baju, bikin situasi jadi super awkward dan penuh teriakan.
Di ruang istirahat yang panas, Yukana dengan santainya minum bekas Junichi, bikin cowok itu panicking gara-gara indirect kiss. Shinpei makin obses sama kerjanya, ngasih pidato berapi-api ke staf lain buat naikin omzet toko sampai to the moon. Maid Cafe Manager punya ide event baru yang questionable, nyuruh para gadis baca novel erotis di depan pelanggan, total pervert. Nenek jadi korban pertama. Mukanya langsung merah padam pas baca narasi yang too spicy buat anak sekolahan. 何よこれこんなの Ranko malah take control. Baca novelnya pakai gaya sedaktif yang bikin Yukana sama Nenek cuma bisa bengong. これからいいところ Giliran Yukana yang baca, dia berusaha keep cool tapi akhirnya nggak kuat juga sama konten novel yang loot abis. こんな気持ちいいの初めて Nggak tega lihat cewek-cewek dipermalukan, Junichi akhirnya speak up ngelawan Maid Cafe Manager. Tapi tiba-tiba ada telepon masuk. やりすぎですよ高校生に何を Plot twist terbesar. Ternyata Yui itu ownernya. Dia langsung cancel event mesum itu dan bikin Maid Cafe Manager kicap seketika. 時給はもちろんそのまま Pulang kerja bareng, Junichi sama Yukana nikmatin momen sunset berdua. Vibes-nya romantis banget, beda sama chaos di toko. なんだかんだ言ってもバイト楽しかったね Yukana mulai open up, bilang pengen ngelakuin hal-hal couple, kayak beli barang matching atau foto bareng Junichi. 二人でプリとか え Suasana makin sweet pas Yukana ngajak Junichi buat pergi liburan berdua aja nanti. Bikin hati Junichi doki-doki parah. Hari H liburan tiba, semua orang kumpul dengan outfit santai, siap buat having fun rame-rame. Baru sampai pantai, skuad cowok-cowok ini langsung ngerasa masuk surga, padahal cuma lihat pasir doang. Yukana muncul dengan bikini yang bikin jantung Junichi mau capot. Visualnya benar-benar damage parah. Nenek pamer bikini loli Kyonyunya, tapi malah bikin Junichi panik karena terlalu nempel. 何くっついたら Lagi disuruh-suruh Yui, tiba-tiba nenek nyerang Junichi pakai weapon dadanya yang bikin sesak napas. Perang air makin chaos pas Yui join bawa pistol air gede, siap nembak siapa aja yang macam-macam. 私も参戦するわ Trio jomblo cuma bisa ngiler dari jauhan sambil nge-record pemandangan surga di depan mata. この俺にも自然の美し Ranko tanpa ampun nge-smash bola voli tepat ke muka Junichi, literally headshot yang mematikan. Bikin istana pasir bareng nenek, tapi Yui malah request detail arsitektur yang ribet banget. 羽柴くん城壁に Dua cowok asing coba godain Yukana dan Ranko, bikin Junichi ngerasa insecure parah. 11あごめん Shinpei dan Keigo datang sok pahlawan buat gantiin jaga barang, padahal aslinya pengen modus juga. だってずっと留守番じゃつまらないっしょ Junichi dapat jackpot ngolesin sunblock ke cewek-cewek, bikin Minoru di sebelah langsung ascension ke Nirwana. Di tengah barbeque, Shinpei mulai ngejelasin rencana jahat mereka buat misi pengintipan nanti malam. 聞かせよ我々の偉大な Udah pakai full gear militer, Shinpei maksa Junichi ikut misi bunuh diri ini demi kehormatan lelaki. 共に行こうよここで覗かないのは男子 Minoru ngarep surga di pemandian campur, malah ketemu kakek-kakek bugil, zong abis. Di pemandian cewek, Ranko mulai ngetis nenek soal ukuran asetnya yang emang overpowered. 平気この宿は Pasukan pengintip kena jebakan sensor canggih, tapi Shinpei dengan skill hackingnya berhasil nge-bypass. それはな俺があらかじめ用意し Mereka malah debat gak jelas soal demokrasi di tengah hutan pas Junichi coba kabur dari misi gila ini. 民主主義万歳待て Tiba-tiba serangan panah mainan datang bertubi-tubi. Shinpei langsung tumbang demi ngelindungin skuad. Keigo ikutan tumbang secara dramatis sambil teriak soal album kenangan, ninggalin Junichi sendirian. Cewek-cewek nikmatin kembang api dari kolam air panas, kontras banget sama nasib cowok-cowok di hutan. Junichi sadar di pantai abis jatuh dari tebing, langsung ditenangin sama Yukana yang super pengertian. いいよでも後で宿の人にお礼 Menromantis berdua nonton kembang api, Junichi akhirnya ngerasain real event bareng pacarnya. ごめん Mereka janji buat ngedate ke taman hiburan malam-malam, bikin suasana makin manis. 本当11にしては
Junichi dan Yukana nggak sengaja ketemu Dai, teman SMP-nya Yukana yang vibes-nya so asik banget. やっぱゆかなちゃんじゃん Dai mulai flirting terang-terangan ke Yukana, bikin Junichi cuma bisa diem ngerasa insecure parah. 今ならゆかなちゃんにも釣り合う男になったでしょ Plot twist, Yukana akhirnya ngenalin Junichi sebagai pacarnya, bikin Dai kaget tapi tetap masang muka ngeremehin. 純一に紹介してなかったよねおなちゅ Pas jalan pulang, Junichi mulai overthinking dan curiga kalau ada apa-apa antara Yukana dan Dai. あキュピーもしかして Imajinasi liar Junichi makin menjadi-jadi, ngebayangin adegan NTR di mana Yukana tergoda rayuan maut Dai. Junichi langsung headbutt tiang listrik buat ngilangin delusinya, literally nyakitin diri sendiri buat sadar. の純一 なんで Junichi malah ngomong kalau Dai lebih cocok sama Yukana, bikin Yukana kecewa berat dan langsung ninggalin dia. もういい気分悪いから帰る Di sekolah, Shinpei dan gengnya lagi heboh bahas trip kemarin, sementara Junichi malah gloomy abis. 純一のおかげだよな Shinpei ngasih kuliah umum soal NTR, nakut-nakutin Junichi kalau Dai itu ancaman level bahaya buat hubungan. あるだーが Yukana masuk kelas dan nyuekin Junichi total, bikin satu geng cowok shock lihat dinginnya sikap Yukana. Junichi nyoba ngajak balik bareng, tapi Yukana nolak mentah-mentah karena mau ketemuan sama teman SMP-nya. いやもう Galau brutal, Junichi malah diseret ke karaoke sama teman-temannya buat nyanyi lagu pelampiasan. Shinpei nyaranin taktik dogeza buat minta maaf ke Yukana, nggak peduli siapa yang salah, pokoknya sujud aja. 彼女に土下座するんだえなん Pas keluar, mereka lihat Yukana jalan bareng Dai, bikin Junichi langsung mental breakdown dan dianggap udah game over. Junichi jalan pulang sambil depresi berat, sadar kalau dia bener-bener nggak mau kehilangan Yukana. 俺嫁さんのこと Sementara itu, Dai dan gengnya lagi ngomongin hal-hal busuk soal cewek. Fix banget mereka scumbag. ちゃんと反省したみたいだね Nene muncul buat ngehibur Junichi, bahkan nawarin diri buat dinikahin kalau Junichi beneran diputusin. お兄ちゃんは私と結婚する Besoknya, Yui nyegat Junichi di lorong sekolah dengan tatapan serius, nyeret dia buat bicara empat mata. ちょっといい Di atap, Yui nyeramahin Junichi habis-habisan karena egois dan gak peka sama perasaan Yukana. 私はこんな自分勝手な男の Di kamarnya, Yui curhat sendiri kalau dia sebenarnya mulai naruh hati ke Junichi karena kebaikannya. そいつは私の中でいつの間にか魅力 Di kafe, Ranko kelihatan emosi banget dengar cerita soal Junichi, siap-siap mau ngasih pelajaran. ユカナを泣かせたら許さないって言ったのに Junichi datang dan langsung dicengkram Ranko, tapi dia ngaku kalau dia emang bodoh dan gak mau lepasin Yukana. 言ったよねユカナを泣かせたら Dengan tekad bulat, Junichi langsung nyamperin meja Dai dan gengnya buat konfrontasi. It's showdown time. Ayumi dan Kokoro muncul pakai kostum bunny girl di preview. Protes keras karena cuma jadi figuran sepanjang episode. 全然とした対応私たちは守ってことだったんだ Junichi gak terima pacarnya dihina, langsung ngegas konfrontasi si Dai Mitarai yang lagi duduk songong. 取り消せ嫁さんを悪 Curang banget. Pas udah di luar, Dai malah main sucker punch pas Junichi lengah, bikin dia langsung tersungkur. Gak mau nyerah gitu aja, Junichi bangkit dan nekat ngegigit kaki Dai sekuat tenaga kayak anjing gila. Chaos total. Junichi dikeroyok habis-habisan sama kroco-kroconya Dai, tapi tetap gak mau nyelepasin gigitannya. Queen entry. Ranko tiba-tiba muncul entah dari mana dan langsung ngasih flying kick cantik ke muka Dai. Dai masih sempat-sempatnya coba ngeflirt jijik ke Ranko, tapi langsung dibalas tatapan dingin yang bikin mental breakdance. Squad goals. Shinpei, Keigo, dan Minoru datang bawa senjata lengkap buat backup Junichi yang udah babak belur. 純一生きてるか Junichi disuruh cabut sama temen-temennya biar bisa ngejar Yukana. Dia langsung lari sekencang mungkin ninggalin medan perang. Di tempat lain, Nene dan Yui lagi ngeyakinin Yukana kalau perasaan Junichi itu beneran tulus. お兄ちゃんはユカナさんのこと大好きだよ
Minoru mode tank. Dia pasang badan ngelindungin gadis kecil dari amukan Dai yang makin brutal dan gak terkontrol. Dai ngamuk parah, tapi Minoru nahan dia pakai bear hug maut dibantu Shinpei dan Keigo biar gak bisa gerak. Critical hit. Ranko ngasih tendangan Tamanashi yang bikin masa depan Dai suram seketika. たまなしだよ Nichi nungguin Yukana dengan cemas sambil lihat foto kemenangan temen-temennya. Takut kalau cewek impiannya gak bakal datang. どういう状況だこれ。 Flashback moment. Junichi sadar kalau perasaannya ke Yukana itu real love, bukan cuma nafsu semata. お好きです超好きです Worth the wait. Yukana akhirnya muncul pakai outfit casual pilihan Junichi. Visualnya bener-bener stunning. お待たせ Junichi speechless lihat Yukana. Langsung muji abis-abisan bikin Yukana blushing parah. 急だ Date night dimulai. Mereka seru-seruan main wahana air yang bikin basah kuyup tapi tetap happy. Masuk rumah hantu, malah Junichi yang ketakutan setengah mati. Sementara Yukana santuy aja ngetawain dia. Deep talk di bangku taman, suasana jadi makin romantis pas mereka ngobrolin hubungan mereka. Masuk booth Purikura, Junichi dikerjain Yukana pas ngarep mau dicium. Kocak banget ekspresinya. Di bawah pemandangan malam kota yang indah, mereka janji buat balik lagi ke sini tahun depan. So sweet. また来よう来年の今日もその先も Finally, momen yang ditunggu-tunggu, Junichi dan Yukana share first kiss yang magical banget. Esok paginya, Nenek langsung nemplok ke Junichi bikin suasana pagi jadi rusuh lagi kayak biasa. Happy ending, mereka semua jalan bareng ke sekolah dengan senyum lebar, menutup kisah dengan manis. 切にという